bagus juga ya. Iya ya, ternyata prodi Kesmas sendiri sangat kompleks. Bahkan dia membahas tentang etika, undang-undang, dan pasal-pasal mengenai tentang kesehatan masyarakat. Tapi aku belum paham nih. Tadi di kelas tidak terlalu fokus karena kan cuaca lagi hujan. Apalagi hujan-hujan ini kan orang ngantuk. Iya benar banget. Nah, mumpung kalian masih di sini dan nunggu hujan reda, saya punya rekomendasi untuk video penjelasan mengenai etika dan hukum kesehatan. Yuk nonton bareng biar makin paham. Boleh. Etika menurut Caberton. Kata etika berasal dari bahasa Yunani kuno, yakni ethos, bentuk kata tunggal, atau taeta, bentuk kata jamak. Ethos berarti tempat tinggal, padang rumput, kandang, kebiasaan atau adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Sedangkan kata taeta berarti adat kebiasaan. Namun secara umum, etika dimengerti sebagai ilmu apa yang biasa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, etika adalah kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak. Mengenai persamaan dan perbedaan antara etika dan etiket, Caberton menguraikannya menjadi dua. Yang pertama, etika dan etiket menyangkut perilaku manusia. Nah, istilah tersebut dipakai mengenai manusia, tidak mengenai binatang, karena binatang tidak mengenal etika maupun etiket. Yang kedua, kedua-duanya mengatur perilaku manusia secara normatif. Nah, artinya memberi norma bagi perilaku manusia dan dengan demikian menyatakan apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Ya, karena sifat normatifnya ini, maka kedua istilah tersebut sering dicampur adukan. Adapun perbedaan etika dan etiket, yang pertama, etika tidak terbatas pada cara dan bagaimana melakukan sebuah perbuatan. Etika memberi norma tentang perbuatan itu sendiri. Etika menyangkut masalah apakah sebuah masalah perbuatan boleh dilakukan atau tidak. Sedangkan etiket selalu berhubungan dengan cara atau bagaimana suatu perbuatan harus kita lakukan. Biasanya diharapkan dan ditentukan oleh suatu masyarakat atau budaya tertentu. Contohnya, dalam masyarakat Sunda dan Jawa, apabila seseorang mau memberi atau menerima sesuatu, ia harus menggunakan tangan kanan. Ia akan dinilai tidak sopan bila kita melakukannya dengan menggunakan tangan kiri. Yang kedua, pada etika. Etika selalu berlaku walaupun tidak ada orang lain. Sedangkan pada etiket hanya berlaku dalam pergaulan dan sangat tergantung pada kehadiran orang lain. Terdapat dua jenis etika menurut Kraft pada tahun 1991. Nah, yang pertama, etika deskriptif. Ya, jadi etika yang menelaah secara kritis dan rasional tentang sikap dan perilaku manusia, serta apa yang dikejar oleh setiap orang dalam hidupnya sebagai sesuatu yang bernilai. Nah, artinya etika deskriptif tersebut biasanya berbicara mengenai fakta secara apa adanya, yakni mengenai nilai dan perilaku manusia sebagai suatu fakta yang terkait dengan situasi dan realitas yang membudaya. Nah, dapat disimpulkan bahwa tentang kenyataan dalam penghayatan nilai atau tanpa nilai dalam suatu masyarakat yang dikaitkan dengan kondisi tertentu memungkinkan manusia dapat bertindak secara etis. Nah, yang kedua, etika normatif adalah etika yang menetapkan berbagai sikap dan perilaku ideal dan seharusnya dimiliki oleh manusia atau apa yang seharusnya dijalankan oleh manusia. Dan tindakan apa saja yang bernilai dalam hidup ini. Nah, jadi
Etika normatif merupakan norma-norma yang dapat menuntun agar manusia bertindak secara baik dan menghindarkan hal-hal yang buruk sesuai dengan kaidah atau norma yang disepakati dan berlaku di masyarakat. Selanjutnya, adapun pengertian hukum kesehatan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992, yang dimana hukum kesehatan adalah semua ketentuan hukum yang berhubungan langsung dengan pemeliharaan atau pelayanan kesehatan. Hal tersebut menyangkut hak dan kewajiban menerima pelayanan kesehatan, baik perorangan atau lapisan masyarakat, maupun dari penyelenggara pelayanan kesehatan dalam segala aspeknya, organisasi, sarana, standar pelayanan, dan lain-lainnya. Bab 1. Kewajiban umum. Pasal 1. Setiap profesi kesehatan masyarakat harus menjunjung tinggi, menghayati, dan mengamalkan etika profesi kesehatan masyarakat. Pasal 2. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, profesi kesehatan masyarakat lebih mementingkan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Pasal 3. Dalam melaksanakan tugas dalam fungsinya, hendaknya menggunakan prinsip efektivitas, efisiensi, dan mengutamakan penggunaan teknologi tepat guna. Pasal keempat, dalam melakukan tugas dan fungsinya, tidak boleh membeda-bedakan masyarakat atas pertimbangan-pertimbangan agama, suku, golongan sosial atau politik, dan sebagainya. Pasal kelima, dalam melakukan fungsi dan tugasnya hanya melaksanakan profesi atau keahliannya. Bab 3. Kewajiban terhadap profesi kesehatan lain dan profesi di luar bidang kesehatan. Pasal 14. Dalam melakukan tugas dan fungsinya harus bekerja sama dalam saling menghormati dengan anggota profesi lain tanpa dipengaruhi oleh pertimbangan-pertimbangan keyakinan, agama, suku, golongan, dan sebagainya. Pasal 15. Dalam melakukan tugas dan fungsinya bersama-sama dengan profesi lain, hendaknya berpegang pada prinsip-prinsip kemitraan, kepemimpinan, pengambilan prakarsa, dan kepeloporan. Bab 4. Kewajiban terhadap profesi. Pasal 16. Ahli kesehatan masyarakat hendaknya bersikap proaktif dan tidak menunggu dalam mengatasi masalah. Pasal 17. Ahli kesehatan masyarakat hendaknya senantiasa memelihara dan meningkatkan profesi kesehatan masyarakat. Pasal 18. Ahli kesehatan masyarakat hendaknya senantiasa berkomunikasi, membagi pengalaman, dan saling membantu di antara anggota profesi kesehatan masyarakat. Bab 5. Kewajiban terhadap diri sendiri. Pasal 19. Profesi kesehatan masyarakat harus memelihara kesehatannya agar dapat melaksanakan tugas profesinya dengan baik. Pasal 20. Ahli kesehatan masyarakat senantiasa berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya, adapun contoh kasus yang saya ambil di mana dunia medis biasanya identik dengan lingkungan yang bersih dan jauh dari pencemaran atau polusi. Tetapi bagaimana apabila pencemaran tersebut justru dilakukan sendiri oleh pihak medis? Kasus inilah yang terjadi di daerah Bangli, di mana pembakaran limbah medis yang dilakukan oleh Rumah Sakit Umum daerah Bangli berdampak buruk terhadap masyarakat sekitar. Kepulasan asap hitam dan disusul dengan debu yang berjatuhan di area pemukiman membuat masyarakat terkadang mengunci putra-putrinya mereka di kamar agar tidak menghirup asap ataupun debu yang berjatuhan akibat adanya pembakaran limbah. Mesin inserator yang digunakan untuk melakukan pembakaran jaraknya juga sangat dekat dengan permukiman warga sekitar 3 meter, dan bau yang ditimbulkan oleh asap dan debu hasil pembakaran sangatlah menyengat sehingga warga tidak dapat melakukan aktivitas di pekarangan halaman rumahnya. Kasus pelanggaran gizi masyarakat. Kasus gizi buruk ditemukan di wilayah Kabupaten Sorong menimpa seorang remaja berusia 13 tahun bernama Carmelita. Penderita gizi buruk ini ditemukan oleh Forum Komunikasi Anak dan Orang Tua Disabilitas atau VKOD
Kabupaten Sorong. Carmelita tinggal bersama neneknya yang bekerja di ladang. Carmelita tidak bisa mendapat asupan makanan bergizi karena kemiskinan. Kondisi Carmelita yang sangat kurus dan hanya terkulai lemas di tempat tidur berbeda jauh dari kesan wilayah negeri Papua yang kaya akan minyak bumi, gas, hutan, dan alam yang eksotis. Pihak keluarga berharap adanya perhatian serius dari pemerintah Kabupaten Sorong untuk mengobati Carmelita. Nah, terdapat sebuah contoh kasus. Jadi, kasus pelanggaran ini terjadi keselamatan kerja 2 orang pekerja bangunan tewas kesetrum saat sedang bekerja memindahkan batu bata di sebuah bangunan lantai 2 yang ada di Jalan HM Bahrun, Purwokerto Wetan, Purwokerto Timur pada Kamis tanggal 17 bulan 3 pagi sekitar pukul 8:05. Nah, kedua korban adalah Tasiran alias Ilut, umur 25 tahun, warga Desa Karangnanas, Kecamatan Sukoharjo, dan Suwarno, umur 30, asal Desa Banteran, Kecamatan Sumbang, Banyumas. Nah, keduanya merupakan buruh yang ikut kerja pada proyek bangunan gudang untuk pakan ternak milik Hendy yang beralamat di Jalan Marta Direja, Purwokerto. Nah, menurut Supriyatno, umur 40 tahun, salah seorang pengawas bangunan, sekitar pukul 8, Ilut kerja melangsir atau memindahkan batu bata. Nah, dia berada di lantai 2 bangunan gudang yang ada di bagian depan. Tugasnya adalah menerima batu bata yang dilempar dari bawah. Setelah terkumpul oleh Ilut, dipindahkan ke tempat tukang batu yang sedang memasang batu bata di tangga menuju lantai 2. Saat membawa batu bata menuju ke tukang bata, ia melewati kabel listrik PLN yang ada di atas bangunan lantai 2. Karena posisi kawat rendah, kepalanya pun menyentuh kawat listrik secara refleks. Tangan kanannya justru memegang kawat listrik, kata saksi Supriyatno. Melihat kejadian itu, Suwarno yang berada paling dekat bermaksud memberikan pertolongan dengan memegang tangan kiri Ilut. Namun yang terjadi, Suwarno pun ikut juga tersetrum. Dalam waktu 5 menit, kedua pekerja bangunan itu langsung jatuh terkulai ke dasar bangunan lantai 2 berupa lembaran seng dan besi yang akan dicor. Melihat kejadian itu, belasan pekerja bangunan yang ada saat itu sedang berada di lantai 2 pun ketakutan dan berhamburan keluar sambil teriak ada orang kesetrum. Nah, berita ini diakses di newsokezone.com dengan judul pekerja bangunan tewas kesetrum. Dalam kasus tadi yang saya jelaskan, dapat dikenakan pelanggaran mengenai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang dimana besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha. Yang kedua, luas wilayah penyebaran dampak. Yang ketiga, intensitas dan lamanya dampak tersebut berlangsung. Nah, ini ada kaitannya dengan AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan. Dari penjelasan AMDAL tadi, pihak rumah sakit mengabaikan dampak-dampak yang terjadi dari pembakaran limbah rumah sakit, sehingga mengakibatkan adanya pihak yang dirugikan oleh kegiatan pembakaran limbah, yakni masyarakat sekitar. Luas penyebaran dampak dari pembakaran juga tidak diperhitungkan dengan baik, di mana pihak rumah sakit meletakkan mesin pembakaran yang jaraknya sangat dekat dengan permukiman. Dari pihak rumah sakit juga tidak merespon pengaduan yang dilakukan masyarakat terhadap pencemaran pembakaran limbah. Hal itu juga ditegaskan salah seorang warga yang mantan pejabat Dinas PU Bangli. Dia mengatakan pencemaran lingkungan yang terjadi sudah sangat parah. Kami telah menjadi korban. Nah, apabila dilihat dari pendekatan-pendekatan yang digunakan sebagai dasar pemikiran untuk menjalankan tanggung jawab lingkungan hidup, yang pertama ada pendekatan teori hak atas lingkungan, yang dimana setiap manusia berhak atas lingkungan berkualitas yang memungkinkan dia untuk hidup dengan baik. Yang kedua, teori deontologi, yang dimana teori ini menilai tindakan baik atau buruknya berdasarkan aturan-aturan, prosedur, dan kewajiban. Yang ketiga, ada namanya utilitarisme,
Pendekatan utilitarian ini menyatakan bahwa seorang perlu berusaha menghindari kerusakan lingkungan karena dia juga tidak ingin merugikan kesejahteraan masyarakat. Maksud dari pasal 2 dan pasal 8 yaitu semua orang berhak mendapatkan informasi dan pendidikan gizi, pangan yang bergizi, dan semua orang berhak mendapatkan pelayanan gizi. Setiap orang harus mengonsumsi makanan dengan standar AKG sekurang-kurangnya 4 tahun sekali. Selanjutnya, adapun pengertian hukum kesehatan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992, yang dimana hukum kesehatan adalah semua ketentuan hukum yang berhubungan langsung dengan pemeliharaan atau pelayanan kesehatan. Hal tersebut menyangkut hak dan kewajiban menerima pelayanan kesehatan, baik perorangan atau lapisan masyarakat, maupun dari penyelenggara pelayanan kesehatan dalam segala aspeknya, organisasi, sarana, standar pelayanan, dan lain-lainnya. Akhirnya saya paham juga dengan materi etika dan hukum kesehatan. Gak kerasa ternyata hujan juga udah reda nih. Begitu, yuk kita pulang. Mumpung hujan berhenti, takutnya hujan lagi. Yuk, Ya, ya kasih berhenti dulu. Iya, ternyata langsung bisa sampai ke sini. Itulah tadi video penjelasan dari kelompok kami mahasiswa UIN Alauddin Makassar, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, jurusan Kesehatan Masyarakat Angkatan 2020. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Farhansyah. saya Nur Afifah Baharudin. Saya Farah Aryani. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kata yang salah, itu datangnya dari kami sendiri. Apabila ada kata yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yakin usaha sampai.